Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah berdoa, kita akan melanjutkan ke pembahasan materi. Sebelumnya, Ibu mempunyai motivasi, yaitu sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensi dirimu. Jadi, jangan menyerah dulu sebelum kalian mencobanya. Mungkin karena setiap manusia itu pasti memiliki potensinya masing-masing, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagian ruas garis pada vektor. Dengan KD, untuk KD pengetahuan yaitu 3.17 menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Untuk KD keterampilan yaitu 4.17 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui Discovery Learning menggunakan metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab, peserta didik dengan benar dapat: yang pertama, menjelaskan pembagian ruas garis dalam vektor. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang kontekstual berkaitan dengan panjang vektor. Kemudian, materi yang akan kita bahas yaitu perbandingan ruas garis dalam bentuk koordinat. Yang kedua, perbandingan ruas garis dalam bentuk vektor. Oke, sebelumnya kita ingat kembali apa itu ruas garis. Ruas garis adalah sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik pada ujungnya. Misalnya ini garis itu kan tidak dibatasi ya. Garis itu memanjang sejauh ke kanan dan ke kiri. Jika dibatasi seperti ini, kita batasi sebagai titik A ke titik B, maka ini disebut ruas garis. Oke, kita lanjut. Pembagian ruas garis pada vektor. Yang pertama, pembagian dalam bentuk koordinat. Jika Ibu punya titik A dengan koordinat XA, YA, kemudian Ibu punya titik B dengan koordinat XB, YB, kemudian Ibu hubungkan kedua titik itu membentuk ruas garis AB. Nah, jika Ibu punya titik P di antara titik A dan titik B, sebentar Ibu akan gunakan pen dulu. Nah, misalnya Ibu punya titik P di antara titik A dan titik B dengan perbandingan A ke P itu sejauh M, A ke P sejauh M, dan P ke B sejauh N, maka perbandingan AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Sehingga untuk mencari titik XP, kita dapat peroleh dari M dikali XB, M kali XB, kemudian ditambah N dikali XA, dibagi M plus N untuk XP. Kemudian untuk YP yaitu sama dengan M dikali YB ditambah N dikali YA, N kali YA per M per N. Oke, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu jika diketahui koordinat titik A 3,-5 dan titik B -7,-10 dengan perbandingan AP berbanding PB sebesar 2:3, maka tentukan titik koordinat P. Jawab, pertama kita ketahui dulu titik A-nya sama dengan 3,-5, kemudian kita buat titik B-nya -7,10, kita buat ruas garisnya. Set, hubungkan titik A dengan titik B. Nah, sudah, kemudian kita buat titik P-nya. Misal titik P-nya di sini. P sama dengan XP, YP. Maka A ke P itu 2.
2, kita taruh di sini 2. Kemudian P ke B itu 3. 3 ya. Maka XP berapa? XP kita masukkan dulu rumusnya ini. M-nya sudah tahu, M sama dengan 2. M ini. N-nya sama dengan 3. N ya ini. Kemudian ini XB ini YB. Sedangkan ini XA, YA. Oke. Nah, untuk XP sama dengan M, M-nya 2, berarti kita masukkan dulu 2. XB-nya min 7, masukkan sini min 7. Ditambah N-nya 3 dikali XA-nya 3. Dibagi M plus N, 2 tambah 3, 2 tambah 3. Maka kita cari dulu, 2 dikali min 7, min 14. Ya toh? Min 14. 3 kali 3, 9. 2 tambah 3, 5. Min 14 tambah 9, berarti diperoleh min 5. Min 5 bagi 5 sama dengan min 1. Jadi XP sama dengan min 1. Kemudian kita cari YP. YP berapa? YP menggunakan rumus ini ya. Yang M-nya 2. Kita masukkan dulu. M-nya 2. YB-nya 10. Masukkan 10. Ditambah N-nya. N-nya 3 ini. Dikali YA. YA-nya min 5. Min 5 dibagi M plus N. 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 20 dikurangi 15 dibagi 5 sama dengan 5 per 5. Ya toh? 5 bagi 5 sama dengan 1. Ya. 1. Ini sama dengan 1. Lanjut, jadi koordinat titik P sama dengan min 1,1 titik P-nya. Di sini min 1,1. Ya, udah jelas. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A sama dengan 11,-2. Dan koordinat titik B sama dengan 6,3. Jika AB dibanding BP sama dengan 5/-2, tentukan koordinat titik P. Misal A ada di sini, B-nya ada di sini, kemudian dibuat ruas garisnya yang bukan titik A dan titik B. Setelah itu kita tentukan titik P posisinya di situ ya. Nah, titik P ini jarak A ke B, A ke B 5, B ke P berarti berlawanan arah ya. Kalau berlawanan arah ke kiri berarti negatif. B ke P min 2 ya. Maka kita tinggal cari dulu. Ini kan masih perbandingannya masih perbandingan pada soal ya. Kita ubah dulu. Berarti A ke P berapa? P ke B berapa gitu ya. Berarti ini 5, sini min 2, sini berapa? Ini berarti 3 kan? 5 kurangi bentar. Oke. Ini kan geraknya dari B ke P itu min 2 karena ke kiri. Kalau dari P ke B ke kanan berarti positif ya. Berarti PB ini sama dengan 2 PB ya.
P berapa? Kalau misalnya PB2, AP sama dengan 5 dikurangi 2. AP sama dengan 3. Berarti AP sama dengan 3. Nah, kita udah temukan perbandingan barunya. Selanjutnya kita cari koordinat titik P. Pakai rumus ini, jangan lupa. XP sama dengan NXP plus NXA per M plus N. Nah, ini 3 sama dengan M, ya toh? M. Kemudian 2 sama dengan N. Sudah ketemu semuanya. Tinggal kita masukkan XB-nya. Ini XB. Ini GB. Ya. Ini XA. Ini YA. Ya. Dah. Kita lanjut, maka XP sama dengan M-nya berapa? 3, masukkan 3. XB-nya, ini ya, XB 6, kita masukkan ke sini. 6, ditambah 2, 2-nya itu N ini. N-nya sama dengan 2. XA-nya sama dengan 11, dibagi M plus N. M-nya 3, N-nya 2. 3 tambah 2 diperoleh 3 kali 6 sama dengan 18, 2 kali 11 sama dengan 22, dibagi 5 sama dengan 18 ditambah 22, 10 tambah 2, 3. Berarti 10 tambah 20, 30, 8 tambah 2, 10, 30 tambah 10, 40, sama dengan 40 dibagi 5, ya, sama dengan 8. Oke, kita cari YP. YP pakai rumus yang sama. YP sama dengan MYP plus NYA per M plus N. Kita masukkan 3 dikali 3, YP-nya 3 ditambah 2 dikali min 2, YA-nya min 2 dibagi 3 plus 2, beroleh 9 ditambah min 4 bagi 5 sama dengan 5 bagi 5, 9 kurangi min 4, 5 dibagi 5 sama dengan 1, ya. Nah, 1, jadi titik koordinat P sama dengan 8,1, maaf, ya, titik P-nya. Oke. Lanjut, kita ke contoh 3, yaitu tentukan koordinat titik tengah A sama dengan min 4,0 dan titik B 2, min 4. Maka kita buat dulu titik A, kemudian titik B, kita hubungkan titik A dengan titik B, diperoleh ruas garis AB, kemudian titik P. Titik P sebagai titik tengah-tengah, ya. Misalnya kita gunakan titik P, titik tengahnya kita lambangkan P. Maka perbandingannya karena titik tengah berarti sini 1 banding sini 1, ya toh? Karena titik tengah. Jadi perbandingan seperti ini 1, sini juga 1, ya. Maka XP sama dengan kita masukkan kembali ini sebagai XB, YB, ini XA, YA. Nah, tinggal kita masukkan, berarti M XB plus N XA. M-nya 1, XB-nya min 4, jadi 1. Maaf, XB-nya 2, jadi 1 kali 2 ditambah N-nya 1, XA-nya min 4. Diperoleh M plus N-nya 1 plus 1, berarti 1 plus 1, 2. Diperoleh 2 dikurangi min
dikurangi 4 dibagi 2 diperoleh min 2 per 2 sama dengan min 1 XP-nya. Kemudian untuk YP sama dengan MYB plus NZA per M plus N sama dengan 1 dikali YB-nya min 4 ditambah N-nya 1 dikali YA-nya 0 dibagi 1 plus 1, 2. Maka diperoleh min 4 ditambah 0 bagi 2 sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Min 2. Jadi titik P sama dengan min 1, min 1, min 2. Ya. Oke. Min 1, min 2 ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Kita ke perbandingan dalam bentuk vektor. Misal Ibu punya diagram kartesius, maaf dicoret. Misalnya Ibu punya diagram kartesius X, Y, kemudian titik ini sebagai titik 0, ya 0,0 kan. Kemudian Ibu punya titik A dengan vektor sejauh A, kemudian Ibu punya titik B dengan vektor sejauh B. Apabila A dan B dihubungkan dan di antara A dan ruas A dan B Ibu taruh titik P nih, maka tentukan vektor P. Nah, rumus dari vektor P ini yaitu sama dengan M. Ini kita misalkan ini M, AP sama dengan M dan B sama dengan N. Maka vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M per K plus N. Misalnya, Ibu punya gambar seperti ini. Hubungkan ya seperti ini ya, bentuk persegi panjang. Kemudian Ibu punya vektor A ke C, kemudian ada vektor A ke E. Jika vektor AB sama dengan P dan vektor AD sama dengan Q, serta perbandingan DE banding EC ini 3:5, ini namanya P, ini namanya I, ya. Nyatakan vektor AE. Nah, yang kita cari ini AE, vektor AE ini dalam bentuk P, vektor P dan vektor Q. Oke, kita jawab. Pertama kita cari dulu vektor AC ya. AC ini posisinya ini. Sama kan? Nah, kita cari vektor AC. Vektor AC itu berapa? Vektor AC itu penjumlahan dari vektor P, vektor AB ditambah vektor BC. Nah, karena ini berbentuk persegi panjang, berarti vektor AD sama dengan vektor BC. Berarti vektor BC sama dengan Q. Vektor Q ya. Nah, penjumlahan A ke C ini berarti vektor P ditambah vektor Q. Vektor P plus vektor Q. Ya. Nah, vektor Q. Kemudian kita masukkan ini untuk cari vektor AE, ini kan posisinya seperti vektor P. Kita cari rumusnya apa? Rumusnya vektor P sama dengan ini. Nah,
Ini kan tadi AC sama dengan AB plus BC. BC-nya sama dengan AD. Maka P plus Q ya, udah ketemu ini. Kemudian lanjut kita cari AE. AE sama dengan M. M-nya tuh 3. M dikali M kali vektor ini AC ditambah N dikali vektor AD dibagi 3 plus 5. M plus N sama dengan 3 dikali vektor AC sama dengan P. Vektor P plus vektor Q. Masukkan. Set. Ditambah 5 kali AD. AD ini vektor Q. Dibagi 3 plus 5 sama dengan 8. Maka diperoleh ini kali ini 3 kali P sama dengan 3 vektor P ditambah 3 kali vektor Q sama dengan 3 vektor Q ditambah 5 Q. Nah, ini sama-sama Q kita bisa jumlahkan, diperoleh 3P ditambah 8Q per 8, atau bisa kita tulis 3P vektor P per 8 ditambah 8 bagi 8, 1, berarti ditambah vektor Q. Seperti ini. Juga bisa ya. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran? Apakah menyenangkan atau terlalu cepat atau bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran kali ini kita telah belajar perbandingan ruas garis pada koordinat dan vektor. Kemudian Ibu sudah sediakan kuis tentang pembagian ruas garis yang ada di Classroom. Silakan dikerjakan dalam bentuk PDF kemudian dikirimkan. Terima kasih.